Orang jahat itu jarang datang dengan wajah menyeramkan. Seringnya mereka datang sambil tersenyum, ramah, sopan, terlihat bisa dipercaya. Mereka tahu cara bermain peran dengan sempurna, sampai kamu tidak sadar bahwa selama ini kamu sedang dijatuhkan, pelan-pelan, diam-diam, dan dalam diam itu mereka menyusun kehancuranmu. Inilah kenapa banyak orang terlambat sadar. Mereka baru merasa ada yang salah setelah harga diri mereka habis, kepercayaan rusak, dan relasi hancur tak bersisa. Tapi stoikisme memberi kita cahaya kecil untuk melihat di balik topeng. Kita tidak bisa mengubah sifat orang lain, tapi kita bisa memilih untuk tidak menjadi mangsanya. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Stoic Street. Video ini bukan tentang jadi curiga sama semua orang. Ini tentang jadi cukup sadar untuk tidak lagi jatuh ke perangkap yang sama. Tapi, sebelum kita mulai lebih jauh, tekan tombol subscribe untuk bantu channel ini terus tumbuh. Tanda pertama, karisma yang memabukkan. Mereka tahu cara membuatmu merasa istimewa. Kata-katanya manis, sorot matanya hangat, sentuhannya ringan. Tapi semua itu bukan tentang kamu. Itu tentang kendali. Karisma bisa menjadi kekuatan. Tapi bagi orang jahat, itu adalah senjata. Seperti penjual mimpi di pinggir jalan, mereka tahu bahwa senyum lebih mudah membuka pintu daripada ketukan keras. Stoikisme mengingatkan kita, jangan menilai dari permukaan. Seperti yang ditulis Marcus Aurelius, lihatlah ke dalam, jangan terjebak oleh kulit luar. Jadi perhatikan, apakah mereka hanya bersikap baik saat mereka ingin sesuatu? Apakah kamu merasa terpaksa untuk selalu membalas kebaikan mereka? Apakah pesona mereka hanya hidup saat ada penonton? Jika iya, mungkin kamu sedang dipikat, bukan disayangi. Tanda kedua, mereka memutar balik realitas. Berbohong bukan lagi sekadar kebiasaan, tapi sudah jadi gaya hidup. Mereka bisa berkata, aku sedang di jalan, padahal bahkan belum bangun dari tempat tidur. Dan yang lebih menyeramkan, mereka tersenyum saat mengatakannya. Tipe ini tidak hanya berbohong, mereka menciptakan realitas alternatif dan pelan-pelan menarikmu ke dalamnya. Kamu mulai ragu pada ingatanmu sendiri. Kamu mulai bertanya, apa aku yang salah? Itulah gaslighting, dan jika dibiarkan, bisa menghancurkan identitasmu. Orang stoik percaya bahwa kebenaran adalah fondasi dari hidup yang bijak. Tanpa itu, kita hidup dalam ilusi, dan ilusi adalah penjara yang kita bangun dengan tangan kita sendiri. Tanda ketiga, mereka pandai memanipulasi. Pernah merasa bersalah setelah menceritakan masalahmu sendiri? Pernah merasa seperti semua keputusanmu harus dikaji ulang oleh seseorang? Mereka tidak datang untuk mendukungmu. Mereka datang untuk mengarahkanmu ke arah yang menguntungkan mereka. Manipulator tidak akan membuatmu menangis keras, tapi mereka akan membuatmu tersenyum di depan umum dan meragukan dirimu sendiri saat sendirian. Dalam stoikisme, kita belajar menguasai emosi, tapi orang seperti ini akan mencoba membajak emosi itu dan membuatmu merasa tak mampu berdiri tanpa mereka. Dan ketika kamu akhirnya sadar, kamu akan menyadari bahwa selama ini kamu dijadikan boneka. Tanda keempat, mereka suka mengontrol. Kamu ingin pergi, mereka harus tahu. Kamu ingin ambil keputusan, mereka harus setuju. Kalau tidak, mereka akan menghukummu dengan diam, marah pasif, atau kata-kata sarkasme yang menusuk tapi samar. Ini bukan cinta, ini penguasaan. Orang stoik bicara soal kebebasan, bukan sekadar di dunia luar tapi di dalam pikiran. Orang yang mencoba mengambil kendali atas hidupmu, perlahan juga sedang mengambil kendali atas dirimu. Ingat ini, orang yang benar-benar peduli padamu akan memberimu ruang untuk tumbuh, bukan pagar untuk dikurung. Tanda kelima, empati mereka sudah mati. Mereka bisa menyaksikanmu hancur dan tidak akan berkedip. Mereka bisa melihatmu menderita dan tetap bertanya, jadi, aku dapat apa dari semua ini? Kekejaman mereka tidak selalu muncul dalam bentuk fisik. Terkadang, itu muncul dalam keheningan yang dingin, dalam komentar yang menusuk, dalam ketidakhadiran saat kamu sangat membutuhkannya. Epictetus pernah bilang, hati-hatilah pada orang yang tidak peduli pada penderitaan orang lain.
Mereka bukan manusia bebas, mereka adalah budak dari egonya sendiri. Empati bukan cuma soal kasihan, empati adalah kemampuan untuk tidak melukai orang lain hanya demi kenyamanan diri sendiri. Dan mereka yang tidak memilikinya bisa melakukan apapun tanpa rasa bersalah. Orang jahat tidak selalu membawa pisau. Kadang mereka membawa pelukan, kadang mereka hadir sebagai sahabat, kadang mereka menyamar jadi pasangan yang perhatian. Tapi kamu punya pilihan. Stoikisme tidak mengajarkan kita untuk jadi sinis, tapi stoikisme mengajarkan kita untuk tidak lagi jadi korban. Untuk melihat realita dengan jernih, dan bertindak bukan berdasarkan rasa takut, tapi berdasarkan rasa hormat pada diri sendiri. Jika kelima tanda ini muncul dalam hidupmu, jangan abaikan. Bukan berarti kamu harus membalas, tapi kamu bisa memilih untuk menjaga jarak. Karena tidak semua yang datang dalam hidupmu pantas untuk diberi tempat di hatimu. Kalau kamu merasa video ini membuka matamu, bagikan ke orang yang mungkin butuh mendengarnya. Dan seperti biasa, terima kasih sudah menonton. Kita bertemu lagi di video berikutnya untuk jadi lebih bijaksana, lebih kuat, dan lebih sadar akan siapa yang sebenarnya layak kita izinkan untuk dekat.